Ya, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah baca halaman 6 sampai 7 ya. Jadi, dari teks itu kita tahu bahwa ada hewan, setiap hewan itu mengalami daur hidup. Nah, tapi ada yang mengalami metamorfosis, ya, ada juga yang tidak. Yang mengalami metamorfosis pun ada dua macam ya, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini yang sudah kita baca tadi. Oke, di situ ada kucing, ada kelinci, ada ayam. Ya, nah sekarang Miss mau jelaskan dulu ya sedikit in English-nya. Jadi metamorphosis divided into two, atau metamorfosis itu dibagi menjadi dua, which are satu complete ya, dan incomplete metamorphosis. Complete metamorphosis, incomplete metamorfosis. Kalau complete metamorfosis adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Complete itu sama dengan sempurna ya. Paham sampai sini? Paham. Paham. Incomplete itu artinya tidak sempurna ya. Nanti kalau kalian menemukan pembahasan dari IPA tentang complete dan incomplete metamorfosis, kalian langsung ingatnya metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Nah, tadi yang sudah dibacakan juga sama Tia dan juga Syakira, kalau yang komplit itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda di setiap di setiap tahapan hidupnya. Sedangkan yang incomplete metamorfosis itu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi ketika dia menetas, ketika dia lahir, bentuk tubuhnya itu mirip dengan induknya, hanya saja lebih kecil. Ya, sekarang Miss mau tanya, kalau ayam masuknya ke mana? Sorry, bukan ayam ya. Miss mau tanya ke tadi butterfly dulu. Kalau butterfly masuknya ke complete atau incomplete? Complete. Karena dia berubah terus ya. Kalau contoh yang incomplete apa? Kucing. Oke, boleh jawabannya kucing. Tapi itu kucing itu sebetulnya dia masuknya ke daur hidup aja ya, bukan metamorfosis. Tapi yang tadi Akbar sebutin contohnya yang waktu pertama itu kecoa. Ya, kecoa itu ketika dia udah mulai besar, itu bentuknya sama dengan induknya, hanya saja lebih kecil. Kita akan bahas di sini. Nah, ini tadi udah ditulis belum semuanya? Sudah. Kalau yang belum, nanti boleh setelah pembelajaran ini selesai ditulis ya. Di sini misalkan jelaskan, jadi daur hidup atau siklus hidup hewan itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, itu dibagi dua. Ada yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, contohnya kucing ataupun sapi. Ya, sapi ketika dilahirkan, atau kuda ketika dilahirkan, atau monyet ketika dilahirkan, atau harimau ketika dilahirkan, dia bentuknya sama aja seperti induknya, hanya saja lebih kecil. Ya. Ya, dan dia tidak memiliki perubahan bentuk. Jadi, tetap saja seperti itu. Nah, kalau hewan yang mengalami perubahan bentuk itu disebutnya metamorfosis. Ada complete dan incomplete metamorfosis. Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Nah, sekarang di halaman 8 buku kalian, silahkan selama 30 detik kasih nomor tahapan perkembangan itu dari hewan, kucing, dan juga ayam. There are cats and chicken. Ya, silakan kasih nomor dari awal sampai ke paling dewasa. Siap, 1, 2, 3, mulai. Kameraku rusak. Apa Elang kalau kameranya rusak? Nanti semoga kedepannya bisa diperbaiki ya. Untuk sekarang nggak apa-apa, yang penting diikuti pembelajarannya ya Elang ya. Oke, silakan. 15 Sudah selesai, Miss. Sudah, Miss. Oke. Sekarang yang kucing. Mana yang nomor 1?
Untuk tahapan Yang awal. tengah. Yang Tengah. yang kedua. Tengah. Yang kedua yang mana? Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Yang ketiga yang ini berarti ya terakhir. Oke, kalau yang Ya. mengisi seperti ini betul ya. Sekarang yang ayam. Ayam dimulai dari mana? Telur. Dari telur yang menetas. Telur. Setelah itu Anak Ayam. 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 Very good. Lalu Ayam muda. ayam muda atau ayam yang masih kecil. Ayam dewasa. Ayam dewasa. Ayam dewasa. Semua siswa Razi. Kalau yang jawabannya seperti ini betul ya, dua-duanya silahkan di checklist di buku kalian. Oke, good job kids. Oke, welcome to Syafirah yang baru datang. Kita lagi belajar tema 6 IPA ya. Oke, next adalah ini di sini ada di halaman 19 sampai 21. Miss akan jelaskan dulu ya. Boleh jelaskan, kalian perhatikan? Boleh tidak? Boleh. Nah, diperhatikan ya. Miss minta waktunya 3 menit. Tolong fokus perhatikan ke layar Zoom-nya. Nah, di halaman 19, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Ya. Alhamdulillah. Di dalam kelompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti yang tadi kita nomorin ya. Ada ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Nah, makanya itu kita sebutnya metamorfosis. Untuk metamorfosis, Izin minum. ya silahkan. Untuk metamorfosis kupu-kupu sendiri, ini lihat di sini. Yang pertama itu yang ini ya. Jadi kupu-kupu dewasa itu dia menyimpan telurnya ya di sebuah tanaman, biasanya di atas sebuah daun. Lalu di sini tersimpanlah telur kupu-kupu di atas daun ya. Lalu setelah itu telur kupu-kupunya berubah dari yang bentuknya telur menjadi ulat. Ulat itu bentuknya panjang ya, udah bukan bulat-bulat lagi. Nah, ulat itu akan makan daun sampai dia kenyang. Setelah dia merasa kenyang, dia akan puasa. Nah, ulat yang berpuasa ini kita sebutnya pupa atau kepompong. Ya, setelah dia berpuasa, akhirnya dia bisa berubah bentuknya menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Nah, dari proses ini apakah semuanya berbeda bentuknya? Berbeda. Kenapa disebutnya metamorfosis? Oke, selanjutnya Miss izin jelaskan lagi ya. Nah, ini metamorfosis pada belalang. Siapa yang pernah lihat belalang? Iya. Atau siapa? Siapa yang pernah nangkep belalang? Pernah megang? Pernah main? Enggak. Ya. Pernah. Belum pernah. Oh, Iqbal. Oh, Siap. Syakira juga pernah. Wow. Oke, nah kita pengalaman dengan belalang ya. Oke, jadi belalang ini yang pertama ya. Belalang dewasa ini bertelur anak-anak. Nah, ini telurnya ya. Lalu di sini kita lihat telur belalang. Setelah jadi telur, dia tumbuh menetas menjadi belalang tak bersayap ya. Ini masih bentuknya kecil, belum punya bersayap. Disebutnya nimfa. Lalu dia berkembang sehingga dia memiliki sayap. Disebutnya nimfa bersayap dan akhirnya menjadi belalang yang dewasa. Nah, sekarang di sebelah kanan halaman 21. Silahkan lengkapi. Daur hidup kupu-kupu termasuk komplit atau inkomplit. Dan daur hidup belalang termasuk komplit atau inkomplit metamorfosis. Waktu kalian 1 menit, silahkan jawab sesuai dengan pendapat kalian.
Miss mau kasih clue-nya, kalau complete metamorfosis, semua tahapannya berbeda. Ya. Kalau incomplete metamorfosis, tidak semua tahapannya berbeda, dan ketika kecil, mirip dengan induknya. Silahkan, waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Oke, 30 detik. Oke, Miss mau ingetin juga buat Levina, Yanka, sama Alia, please turn on your camera ya. Oke, 15 detik terakhir. Sudah, Miss, sudah. Oke, masih ada 10 detik lagi. Ayo hitung dari 10 to 1, dari 10 ke 1. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time is up. Angkat tangannya selesai. Miss mau tanya ke 2 orang. Miss mau tanya ke Aina. Kalau itu termasuk complete atau incomplete metamorfosis? Have you answered it? Udah dijawab belum? Oke, Aina, nanti jawab ya. Syafira, kupu-kupu termasuknya yang complete atau incomplete metamorfosis? Komplit. Complete, why? Karena berbeda. Karena berbeda apanya? Proses bertumbuhnya. Oke, berbeda bentuk di setiap proses bertumbuhnya. Very good. 100 for Syafira. Sekarang ke Adodia. Kalau tadi belalang termasuknya yang complete atau incomplete metamorfosis? Di situ lihat di gambarnya ada yang sama ya. Jadi disebutnya apa? Adodia? Ya. Incomplete. Incomplete. In? Incomplete. Oke. Incomplete. Very good. Jawabannya incomplete atau tidak sempurna metamorfosisnya. Karena ya di situ kita lihat masih ada yang bentuknya sama. Dari ninfa tak bersayap sampai ninfa bersayap. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang nanti untuk menjawab yang halaman 21 yang bagian bawah akan lewat game ya. Jadi nanti Miss akan munculkan gambar-gambar hewan. Kita akan tebak hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti kalian tulis nama hewannya ya sambil kita main game. Oke. Nah, di sini Miss akan jelaskan dulu selama 2 menit. Nah, di sini ada contoh dari example of animal life cycle. Pertama ada daur hidup capung. Nah, capung ini merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda, disebutnya nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, di sini kan menetas menjadi nimfa. Nih, di sini kan ada telurnya ya. Ini telurnya. Dia menetas jadi nimfa atau capung muda. Lalu berkembang masih jadi capung muda, akhirnya jadi capung dewasa. Nah, ini termasuknya daur hidup yang tidak sempurna. Lagi, nyamuk juga termasuk sejenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia akan berubah menjadi jentik-jentik atau tempayan. Tempayan ini hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang dia tinggali. Setelah cukup umur, dia berubah menjadi pupa. Ya. Lalu pupa berubah menjadi nyamuk
muda dan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa sudah tidak hidup di air, tapi dia akan terbang ya. Lalu yang selanjutnya, oke, sekarang waktunya game ya. Siap, waktunya game tebak-tebakan. Nanti kalian akan menemukan pokoknya ada hewan yang metamorfosisnya sempurna dan juga tidak sempurna. Kalian langsung tulis tanpa harus Miss ingatkan lagi ya. Siap semuanya? Siap. Siap. Sesi pertanyaan gampang. What do you know about metamorphosis? Apa yang kalian tahu tentang metamorfosis? Satu orang. Metamorfosis adalah, nggak usah lihat buku, yang tadi udah kita bahas aja. Metamorfosis itu apa? Perubahan pertumbuhan hewan. Oke, ada yang jawab proses bentuk. perubahan bentuk. Ada Proses perkembangan. proses perkembangan. Ada lagi? Hewan yang berubah bentuk di setiap tahapannya. Setiap tahap. Oke. Miss terima semua jawabannya ya. Nanti kita bahas lagi. Ada berapa macam metamorfosis? Is there any kind of metamorphosis? 2. How many? 2. Oke. Oke, please mention. Apa aja yang pertama apa? Sempurna sama tidak sempurna. Good. Complete and incomplete metamorphosis. Good. Good, yang sudah jawabnya sesuai ya. Nah, apakah mereka mengalami metamorfosis? Jawab iya atau tidak. Apakah hewan yang di layar kalian mengalami metamorfosis atau tidak? Halo, mengalami tidak anak-anak? Lihat gambarnya berubah bentuk. Mengalami atau tidak? Mengalami. Very good. Iya, mereka mengalami metamorfosis. Apa bedanya? Nih, di sini ada lalat sama kecoa. Apa bedanya metamorfosis lalat sama kecoa? Mana yang termasuk komplit, mana yang termasuk incomplete? Lihat di gambarnya. Kalau semuanya berbeda, yang komplit. Komplit. Sama incomplete. Silakan siapa yang mau jawab? Komplit. Incomplete, kecoa incomplete. Oke. Sekarang jawab bareng-bareng ya. Komplit lalat. Lalat, metamorfosis komplit atau incomplete? Complete. Komplit. Very good. Komplit. Jawab komplit. Sekarang kecoa, komplit atau incomplete metamorfosis? Incomplete. Nah, tuh kalian udah bisa jawab tuh antara lalat sama cockroach atau kecoa ya di buku kalian halaman 21. Lalat itu termasuknya yang komplit atau yang sempurna metamorfosisnya, dan kecoa termasuk yang tidak sempurna. Oke, next. Kenapa ini disebutnya sempurna? Siapa yang mau jawab? Satu orang. Karena berbeda tahapannya. Tumbuhan yang berbeda. Karena berbeda-beda. Oke. Karena berbeda tahapannya. Pertumbuhan dewasa bentuk. Iya, bagus semua yang jawabnya betul ya, karena setiap pertumbuhan dan perkembangannya berbeda bentuk. Ya. Sekarang, kenapa ini disebut tidak sempurna? Karena setiap pertumbuhannya sama. Pertumbuhannya sama. Jadi kecoa yang kecil sampai kecoa dewasa bentuknya hampir sama, berbeda sedikit ya, tidak total berubah seperti lalat ini. Sampai sini udah makin paham ya perbedaannya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Alhamdulillah. Nah, sekarang
Ini mengalami metamorfosis atau enggak? Kepik dewasa atau beetle atau kumbang. Mengalami enggak dia? Mengalami. Mengalami. Good. Kenapa mengalami metamorfosis? Karena hampir berbeda. Karena berbeda tahapannya. Oke, very good. Tebak, complete atau incomplete metamorphose? Komplit. Complete. Yakin complete? Komplit. Iya, complete metamorphose ya. Karena setiap perkembangannya berbeda bentuk. Dari telur, jadi nimfa, jadi pupa, jadi kepik dewasa. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang dia mengalami metamorfosis atau enggak? Sapi atau cow? Tidak mengalami. Mengalami metamorfosis. 100. Komplit. Incomplete. Bisa ngomong dulu nggak? Sekarang, Oh iya. Pak. Miss, tunggu. Ya. Komplit. Kalau lebah? Mengalami. Mengalami. Komplit. Complete atau incomplete? Komplit. Complete. Yakin? Incomplete. 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 Dia complete atau incomplete nih? Coba awalnya dari menjadi Telur. kalau lebah itu termasuk dalam metamorfosisnya sempurna. Kan dia dari telur ya menjadi pupa, pupanya menetas menjadi lebah. Ya, jadi dia mengalami metamorfosis sempurna. Oke, nah itu dia tebak-tebakan singkatnya ya. Jadi kalian tadi udah nulis lagi di buku kalian. Halaman 21 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mana ya ini? Oh, ini. Oke. Sekarang akan ada challenge untuk kalian. Tugas yang pertama, latihan yang pertama, challenge ya. Kita nggak akan bebani sebagai tugas, ini challenge. Nah, kalian tolong gambar dua daur hidup hewan. Yang di halaman 70 dan halaman 71. Tolong gambarnya, yang satu hewannya itu metamorfosisnya yang komplit. Komplit metamorfos ya, yang sempurna. Yang satu lagi di halaman 71. Tolong gambarkan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna alias incomplete metamorphose. Ya, di halaman 70 dan 71. Lalu Halo? Miss ulangi ya. Jadi di halaman 70 gambar hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Complete. Atau complete metamorphose ya. Kalau di halaman 71 gambar hewan yang mengalami metamorfos tidak sempurna atau incomplete metamorphose. Dan lengkapi di halaman 72-nya. Kalian tulis bedanya apa? Complete. Ya, jadi challenge untuk hari ini adalah di halaman 70 sampai 72.